Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Spiderman. Kali ini kita mempelajari memahami posisi titik. Saksikan tayangan berikut. Pada pertemuan ini kita akan membahas memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tentukan jarak titik A, B, C, dan D terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan jarak titik A, B, C, D terhadap sumbu X, sumbu Y, tinggal kita hubungkan ke sumbu X. Misalkan yang titik A. Di sini titik A ke sumbu X turun 1, 2. Berarti jarak ke sumbu X-nya 2. Dan jarak ke sumbu Y-nya tinggal kita hitung 1, 2, 3. Maka jarak ke sumbu Y-nya 3. Untuk titik B ke sumbu X-nya ini turun 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis 4. Dan ke sumbu Y-nya 1, 2, 3. Kita tulis 3. Untuk titik C, jarak ke sumbu X-nya ini titik C 1, 2, 3. Kita tulis 3. Dan jarak ke sumbu Y-nya tidak ada karena dia terletak di sumbu Y, berarti 0. Terus untuk titik D, jarak ke sumbu X-nya ini 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. Dan jarak ke sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4. Nah, inilah cara menentukan jarak titik ke sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita akan mempelajari menentukan koordinat titik dari A, B, C, D. Ditentukan dari titik A, B, C, dan D. Untuk menentukan koordinatnya, tinggal kita lihat sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini titik A misalkan. Titik A kalau kita hubungkan ke sumbu X, dapatnya 3, maka kita tulis 3. Ke sumbu Y-nya dapatnya 2, maka koordinat dari titik A adalah 3,2. Sekarang untuk titik B, kita hubungkan ke sumbu X-nya. Ini pas angka negatif 3, berarti ini adalah negatif 3. Terus ke sumbu Y-nya adalah 4, berarti koordinat titik B adalah negatif 3,4. Sekarang untuk titik C-nya, kalau kita hubungan ke sumbu X, dapat angka 0. Jadi kita tulis 0. Dan ke sumbu Y-nya dia tepat berada di angka 3, negatif 3. Maka koordinatnya adalah 0, negatif 3. Dan untuk titik D-nya, kita hubungan ke sumbu X, ini dapat 4. Berarti koordinatnya adalah 4, ke sumbu Y adalah negatif 4. Nah, jadi ketemu koordinat titik A nya 3,2, B nya negatif 3,4, yang C 0, negatif 3, dan yang D 4, negatif 4. Itulah cara menentukan koordinat dari titik. Dalam koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 daerah. Ini sumbu X, sumbu Y membagi menjadi 4 daerah. Ini daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga, daerah keempat yang dinamakan kuadran. Jadi setiap kuadran memiliki ciri-ciri. Kalau kuadran 1 di sini, baik X maupun Y itu semuanya positif. Kalau kuadran 2, kita lihat X-nya di sini negatif, Y-nya positif. X-nya negatif, Y-nya positif. Untuk kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Negatif, negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Itu ciri-ciri dari masing-masing kuadran. Nah, kita masuk ke contoh soalnya saja. Misalkan ini titik negatif 3,7. Kita tempatkan X-nya ini negatif 3, Y-nya 7. Kita cari X-nya negatif 3, Y-nya 7. Maka kalau kita hubungkan, ini titiknya berada di sini, pertemuannya.
Nah, titik negatif 3,7. Terletak di kuadran berapa? Ingat, kalau di bagian ini adalah kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4, maka jawabannya yang B. Titik yang terletak di kuadran 4, kita cari titik yang terletak di kuadran 4. Kita masukkan satu persatu. Yang A ini negatif 2, negatif 7. Ini negatif 2, negatif 7. Jadi A berada di kuadran 3, tidak cocok. Berarti salah. Negatif 2,7. Ini 7, negatif 2. Berarti titiknya berada di sini. Negatif 2,7 yang B. Ini berada di kuadran 2, ini juga salah. 2, negatif 7. Ini 2, ini negatif 7. Kalau dihubungkan berada di sini yang C. Tepat, ini di kuadran keempat, berarti jawabannya yang C. Untuk yang D, kalau kita mau memasukkan, tidak mengapa. Itu adalah di 2,7, 2 dan 7 kita hubungkan, berarti ini di kuadran pertama. Titik yang terletak di bawah sumbu X, ya kita coba satu persatu. Titik K, X-nya 3, Y-nya negatif 6. 3, negatif 6. Ini titik K, kita hubungkan berada di sini titik K. Dia di bawah sumbu X, berarti sudah, ini jawabannya A. Kalau kita mau menempatkan yang lain, ini 3,6 ini titik L. Ini di atas, 6,3 itu di sini, juga di atas, negatif 6,3, titik N berada di atas juga. Titik yang terletak di atas sumbu X dan di kiri sumbu Y, ini pertanyaan yang keempat. Kita coba tempatkan satu-satu. Titik P 1 sama 5, berarti letaknya di sini. Ini berada di atas sumbu X, benar. Di kiri sumbu Y, salah. Berarti ini salah. Titik 1, negatif 5. 1, negatif 5. 1, negatif 5, letaknya Q di sini. Dia di atas sumbu X. Tidak, ini di bawah, berarti ini salah. Titik R, negatif 1,4. DR, dia di atas sumbu X, benar. Di kiri sumbu Y juga benar, berarti jawabannya yang C. Sedangkan titik S negatif 1, negatif 4, kalau ditempatkan berada di bawah sumbu X, di kiri sumbu Y. Sekarang menentukan pasangan titik yang memiliki koordinat sama. Kita cek titik 1, pernyataan 1, 3, negatif 3, ini sudah dianggap paham titiknya. 3, negatif 3 dengan negatif 5,5. Dia tidak terletak di satu kuadran, berarti ini salah. Pernyataan 1 salah, pernyataan 2, 3, negatif 5, berada di sini 3, negatif 5, dan 1, negatif 4. Nah, berarti dia terletak di kuadran yang sama, ini berarti benar. Titik yang ketiga, negatif 4,2, berarti berada di sini, negatif 4,2, dan negatif 1,6. Nah, ini juga terletak di satu kuadran yang sama, ini benar. Dan titik yang pernyataan 4, 2, negatif 2, berada di sini, dan negatif 4,4 berada di kuadran 2. Dia tidak terletak, berarti jawabannya adalah 2 dan 3 yang C. Jarak titik 4, negatif 3 dan negatif 2,7 terhadap sumbu Y secara berturut-turut adalah, kita letakkan titiknya terlebih dahulu. 4, negatif 3, ini 4, negatif 3, dan negatif 2, negatif 7, berarti berada di sini. Sekarang kita hitung jarak ke sumbu Y. Ini kita hitung saja, 1, 2, 3, 4.
berarti jaraknya 4. Terus ini jaraknya adalah 1, 2, berarti jawabannya 4 dan 2 secara berturut-turut. Nomor 7, diketahui segitiga siku-siku ABC dengan koordinat titik A negatif 3, negatif 2 dan C 3,5. Jika titik B terletak di kuadran 4, koordinat titik B adalah, ya kita tandai dulu, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, titik A letaknya negatif 3, negatif 2, negatif 3, negatif 2 letaknya di sini titik A. Titik C 3,5. Nah, supaya bentuk segitiga siku-siku, maka letak titik B berada di kuadran keempat, ya tinggal kita hubungkan saja biar segitiga siku-siku. Nah, ini ketemu segitiga siku-siku, maka koordinat titik B adalah 3, negatif 2. 3, negatif 2 jawabannya yang A. Pertanyaan yang ke-8, belah ketupat PQRS memiliki koordinat titik P negatif 5,0, Q 2, negatif 3, dan S 2,3. Koordinat titik R kita tempatkan dulu negatif 5,0, X nya negatif 5, berarti berada di sini, Y nya 0. Ini titik P. Titik Q nya 2, negatif 3, 2, negatif 3. Ini titik Q. Titik S nya 2,3. Ini titik S. Maka supaya membentuk belah ketupat, ini kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, berarti kalau belah ketupat, ini titik R nya tinggal kita lihat jaraknya berapa. Ini kalau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pas pertengahan, berarti ke sana 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti titik R nya berada di 9,0, akan membentuk belah ketupat. Berarti jawabannya yang B. Untuk pertanyaan yang ke-9, ini diketahui persegi panjang KLMN dengan koordinat titik K 4,3, L negatif 7,3, M negatif 7, negatif 2, dan N 4, negatif 2. Kelilingnya berapa? Kita tempatkan titik-titiknya dulu. K 4,3 berada di sini, titik K. Titik L negatif 7,3, titik L. Titik M nya negatif 7, negatif 2, titik M. Dan titik N nya adalah 4, negatif 2, titik N. Nah, ini kalau kita hubungkan akan membentuk suatu persegi panjang. Nah, tinggal kita lihat ukurannya berapa. Ini kalau kita hitung 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ini 11. Kita lihat naiknya 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau kita cari kelilingnya, tinggal kita jumlahkan semua. 11 tambah 5, ini juga 11, ini 5, tambah 11 tambah 5. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 32. Berarti jawabannya yang A. Untuk pertanyaan yang ke-10, pertanyaan terakhir, diketahui jajar genjang DEFG dengan koordinat titik D negatif 5, negatif 3, E 4, negatif 3, F 1,5, dan G negatif 8,5. Luas jajar genjang kita tempatkan dulu titik-titiknya. Titik D negatif 5, negatif 3 berada di sini, ini titik D. Titik E nya 4, negatif 3. Titik F nya 1,5 berarti di sini. Dan titik G negatif 8,5. Nah, ini kalau kita hubungkan akan membentuk
jajar genjang. Nah, kita tinggal hitung panjang dan alas dan tingginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9, kita hitung tingginya sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Alas kali tinggi tinggal kita masukkan saja, alasnya 9, tingginya 8. 9 dikali 8, 72. Nah, inilah materi pertama untuk koordinat kartesius, semoga bermanfaat. Bagaimana tayangan tadi? Cukup mudah bukan? Saksikan video-video yang lain bersama